Hey yo guys, hey yo guys, welcome back to my YouTube channel. It's Mirina and what's up guys. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan kepoin untuk video yang satu ini, yang dimana yang bisa kita lihat dari judul dan thumbnailnya sendiri. Video ini akan mengulik tentang kelompok-kelompok pemuja setan dan apa aja sih yang mereka lakuin dalam melakukan ritual-ritual setan mereka lah pokoknya. Nah yang pastinya semua ini tuh kayak mind blowing ya guys. Dan bisa dibilang bahwa kelompok-kelompok ini membuat perkumpulan ini tuh untuk kepuasan pribadi mereka dan juga untuk mengumpulkan dana atau uang untuk mereka pakai sendiri. Langsung aja kita ke kelompok pemujaan yang pertama. Kelompok pemujaan yang pertama ialah Church of Satan, atau bisa dibilang gereja setan. Gereja setan loh. Berdiri sejak 1966 di San Francisco, California. Dibentuk oleh pasangan suami istri yang bernama Anton Szandor LaVey dan Diane LaVey. Nah, di dalam gereja ini mereka sebenarnya itu gak nyembah dalam bentuk Tuhan atau dewa ya guys. Tapi di dalam gereja ini mereka itu lebih mengarah ke menghujat Yesus, yaitu Tuhannya agama Kristen. Nah, juga yang lucunya si LaVeyan ini tidak mempercayai dengan adanya supranatural atau magic sihir serta mantra-mantra apapun guys. Yang biasanya kalau kita lihat itu penyembah setan ini suka nyebut-nyebut mantra yang gak jelas. Nah, juga gereja ini sempat melakukan ritual upacara pernikahan setan yang dilakukan antara Judith Case and John Raimuna. Serta gereja ini sempat juga melakukan upacara pemakaman salah satu anggotanya yaitu Edward Olson. Langsung aja ke kelompok pemujaan setan yang kedua. Ini bernama Order of Nine Angels. Berdiri pada tahun 1970 di Inggris, kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok pemuja setan era Nazi. Kelompok ini dibuat untuk merusak keyakinan masyarakat terhadap agamanya sendiri yaitu Kristen Yahudi dengan tujuan orang itu untuk menciptakan dunia baru. Kayak bisa aja sih mereka ini buat dunia yang baru. Yang bisa dibilang orang ini melakukan terorisme dari jalur keagamaan. Kelompok ini juga didorong untuk dapat menyusup ke organisasi militer atau gereja Kristen untuk dapat menghancurkan dari dalam perkumpulan itu guys. Jadi kayak mereka itu provokator orang-orang yang di dalam militer itu atau di gereja itu pokoknya. Bahkan anggota ini sempat merayakan pencapaian mereka karena telah melakukan pembunuhan besar-besaran serta berpose santai di berbagai lokasi pembunuhan. Mereka menganggap tindakan mereka ini adalah efek dari supranatural dan dapat membuka gerbang ke dunia untuk mendapatkan energi jahat. Yang ketiga, Luciferianisme. Kelompok ini dibuat oleh Michael Ford dengan nama Greater Church of Lucifer pada tahun 2013. Nah, pertama kali berdiri di Houston. Nah, kelompok pemuja setan ini banyak mengadopsi prinsip gereja setan dengan memberi sentuhan ilmu sihir atau ritual-ritual jahat yang biasanya kayak pengabdi setan atau pemuja setan lakukan guys. Mereka tidak hanya menyembah iblis atau setan, bahkan mereka menyembah Lucifer, raja dari setan-setan ini guys. Menurut mereka, dimana mereka percaya Lucifer ini adalah simbol pencerahan atau kemerdekaan. Lucifer ini adalah malaikat kepercayaan Tuhan. Terus si Lucifer ini pengen posisinya itu sama dengan Tuhan. Jadi di ceritanya nih guys ya, si Lucifer ini diusir dari sorga dan memerintah jiwa-jiwa yang terbuang ke neraka. Jadi kelompok ini tetap melakukan penyembahan atau pengorbanan yang biasa dilakukan oleh penyembah setan yang lain. Nah, mungkin buat kalian beberapa orang pasti penasaran dong, apa sih yang dilakuin para pemuja-pemuja setan ini dalam melakukan ritualnya. Yang pastinya mereka ini kayak melakukan ritual yang aneh. Ritual yang pertama yaitu Misa Hitam. Misa Hitam ini adalah ritual yang sering dilakukan di kelompok pemujaan Church of Satan. Misa ini bertujuan untuk mengolok-ngolok ritual agama Kristen yang dimana mereka ini menggunakan barang yang sudah dikuduskan untuk selanjutnya dilecehkan atau dihujat mereka. Dan dimana di latar dari gereja mereka itu terdapat wanita yang tidak berbusana, dan dalam melakukan ritual itu mereka menyebutkan sihir-sihir setan seperti Piltres atau abortifacus. Next, ritual yang kedua. Ritual yang kedua adalah naked woman. Didengar dari namanya, ritual ini berhubungan dengan perempuan yang tak berbusana yang dilakukan di gereja setan, di mana wanita ini disuruh untuk berbaring di altar, yang dimana mereka mengorbankan wanita ini kepada setan dan menyembah korban bakaran mereka, tanda penghormatan mereka terhadap setan mereka itu. Yang ketiga, ritual minum darah. Mereka ini biasanya juga minum darah manusia atau hewan guys. Nah, biasanya mereka ini nggak segan-segan untuk membunuh sesama rekan mereka.
biar bisa melakukan ritual minum darah ini guys. Atau terkadang mereka itu melakukan ritual ini di sebuah kuburan sambil kayak cerita-cerita santai aja gitu kepada sesama anggota sambil ya minum darah tadi guys. Yang keempat itu Misapi. Ritual ini pernah juga dilakukan di The Satanic Temple pada tahun 2013. Nah, dimana ritual ini juga dilakukan untuk mengolok-olok gereja lain yang dimana gereja itu mengenal anti-LGBT atau anti-gay atau anti-lesbi gitu guys. Ritual ini dikhususkan untuk pasangan LGBT yang dimana sepasang lelaki atau sepasang perempuan akan bercumbu atau melakukan hubungan bersetubuh di depan pusara sang ibu pendiri gereja itu guys, untuk mereka mengejek gereja lain gitu guys. Kayak kami bisa melakukan ini kok kalian nggak bisa gitu. Padahal itu semua salah. Gimana guys menurut kalian guys? Bagian ritual mana sih yang paling aneh menurut kalian? Nah menurut aku sih semuanya itu cukup aneh dan di luar nalar ya guys ya. Mereka itu kayak mau aja gitu disuruh-suruh untuk melakukan itu. Ya tapi ya memang sih untuk memuaskan keinginan atau kegairahan mereka sendiri sih. Kalian yang ngikutin agama ini nih kok mau gitu disuruh-suruh untuk melakukan itu. Aku tuh bingung kepada orang-orang yang masuk ke penyembah-penyembahan ini. Kenapa sih mau gitu? Jadi pesan buat kita dari video ini adalah agar kita nggak terpengaruh oleh iblis yang dapat menggoda kita untuk melakukan ya ritual-ritual ini atau ikut dalam anggota sekte iblis ini. Kita harus dapat menahan keinginan daging dan nafsu kita dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita masing-masing. Nafsu itu harus dapat ditahan ya guys, dan juga kita juga harus rajin-rajin beribadah. Serta kalau misalnya kita kayak lagi mental breakdown atau lagi ngedown gitu, itu kita harus balik lagi kepada Tuhan kita agar kita nggak terpengaruh oleh iblis-iblis yang bakalan tuh menggoda kita dalam keadaan kita sedang low-lownya. Dan juga makasih buat kalian yang udah menonton video kali ini, dan jangan lupa share, like, comment, dan juga bye-bye guys.